Gerindra belum pernah mengumumkan siapa-siapa bakal calon wakil presidennya. Tetapi kalau kita melihat kultur komunikasi, pengalaman, kemudian tradisi partai memang lebih dekat ke sana gitu ya. Meskipun saya katakan bukan mustahil membuat ijtihad baru kerjasama politik dengan kubu yang baru. Semua itu tergantung dari kemantapan Demokrat setelah melakukan pertimbangan pada tanggal 21. Seperti kita tahu, sebelumnya Demokrat adalah bagian dari koalisi perubahan. Bahkan Demokrat sendiri sempat mengkampanyekan Anies Baswedan sebagai capres yang mereka dukung. Namun berakhir tragis karena pengkhianatan yang dilakukan Nasdem. Nasdem menentukan cawapres Anies secara sepihak dengan memilih Cak Imin bukan AHY. Kita juga tahu, bahkan tagline perubahan pertama kali juga dibawakan oleh Partai Demokrat, bukan Anies Baswedan. Tagline perubahan yang dibawakan Demokrat pun dikarenakan ada penilaian sebagai oposisi pemerintahan Pak Jokowi. Namun hari ini berbeda. Hari ini sudah berubah. Demokrat sudah datang ke Hambalang dan menemui capres besutan Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto. Tak hanya sendirian di sana, Demokrat disambut oleh petinggi-petinggi partai yang sudah mendukung Prabowo, seperti Golkar, PAN, hingga partai yang masih belum menentukan sikap capres dan koalisi, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Bagaimana ke depan? Ya tentu juga Demokrat tidak pernah memaksakan, mendesak Mas AHY untuk menjadi calon wakil presiden. Tetapi bahwasanya kalau diminta kesediaannya untuk mengusulkan, ya Mas AHY sudah sangat layak dan pantas menjadi wakil presiden. Oleh karena itu, ya nanti diserahkan kepada partai-partai koalisi. Kami tekankan bahwa tagline perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik ini memang disiapkan untuk internal kami. Demokrat dukung Prabowo, pengamat lebih minim guncangan dibandingkan ke Ganjar. Telah memutuskan dukungannya kepada bakal calon Presiden Prabowo Subianto setelah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendukung Anies Baswedan. Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategis, Ahmad Khairul Umam menilai sikap Demokrat yang akhirnya memilih Prabowo dinilai lebih tepat dibandingkan mendukung Ganjar Pranowo. Khairul menilai berdasarkan data survei pasca berpisahnya Demokrat dari gerbong pencapresan Anies Baswedan, basis pemilih loyal Demokrat lebih banyak mendukung Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. Hal itu menjadi bekal yang baik bagi Demokrat jika sewaktu-waktu memutar haluan dukungannya ke Prabowo Subianto, sehingga lebih minim guncangan dan turbulensinya dalam mengarah pendukungnya, ujar Khairul Umam dalam keterangannya Ahad 17 September 2023. Beberapa waktu sebelumnya, kata Khairul Umam, sejumlah elit Demokrat menyampaikan preferensi arah dukungan kepada pencapresan Ganjar Pranowo. Tetapi hari ini akhirnya diputuskan mendukung Menteri Pertahanan tersebut. Menurutnya gagalnya arah dukungan Demokrat karena masih buntunya komunikasi dua arah antara PDIP dan Partai Demokrat. Dia menilai Demokrat tampak kerepotan mengakses komunikasi langsung dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, yang menjadi veto player sekaligus penentu arah gerbong koalisi Ganjar. Konon ada barikade kuat di lingkaran Megawati yang membuat komunikasi politik PDIP kurang fleksibel. Mungkin saja Megawati belum selesai dengan dirinya ketika menyikapi sejarah konflik politik di masa lalu, ujarnya. Karenanya kondisi ini tentu berdampak serius pada cara pandang Demokrat yang menghendaki koalisi yang setara dan saling menghormati. Selain itu, Demokrat juga sering menempatkan dirinya pada basis paradigma politik tengah moderat yang lebih dekat dengan tim Prabowo yang mengklaim spektrum tengah saat ini. Sedangkan PDIP sebagai pengusung utama Ganjar yang telah mengklaim diri sebagai gerbong kiri, progresif dan Anies yang lebih kuat merepresentasikan kekuatan politik Islam. Karena itu wajar jika Demokrat